Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum fisika dasar 2 tentang pembiasan pada kaca plan paralel dan prisma dengan dosen pengampu Ibu Dra Hidayati MSI dan asisten dosen Kak Ayu Putri Ningsi MSI dan Kak Rozi Elza. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu melaksanakan tugas akhir proyek pada mata kuliah praktikum fisika 2. Sebelum itu, mari kenalan dengan anggota kami. Introducing myself. Pembiasan cahaya dapat diartikan sebagai pembolokan arah rambat cahaya sehubungan dengan perubahan kecepatan rambatnya akibat melewati medium yang berbeda kerapatannya. Nah, adapun hukum pembiasan yang pertama itu adalah sinar datang, sinar bias, dan garis normal itu berpotongan di titik yang terletak di suatu bidang data. Kemudian yang kedua itu adalah hubungan sudut datang dan sudut bias itu dinyatakan dengan persamaan Snellius. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama melukiskan jalannya sinar untuk pembiasan pada kaca plan paralel. Yang kedua menjelaskan hubungan antara sinar datang, sinar bias, dan ketebalan kaca plan paralel dengan pergeseran sudut datang, sudut bias pada kaca plan paralel. Yang ketiga melukiskan jalannya sinar untuk pembiasan pada prisma. Yang keempat menjelaskan terjadinya sudut deviasi dan deviasi minimum pada prisma. Yang kelima menentukan indeks bias pada prisma karena sudut deviasi minimum. Mengukur indeks bias serta pergeseran sinar masuk dan keluar kaca plan paralel. Yang pertama, meletakkan kertas HVS di atas triplek atau styrofoam. Kemudian meletakkan kaca plan paralel di atas kertas HVS. Selanjutnya, melukiskan permukaan kaca plan paralel tersebut di atas kertas HVS. Kemudian membuat satu titik untuk garis dengan sudut 20 derajat terhadap bidang dan garis sudut I1 atau sudut datang yaitu 70 derajat terhadap garis normal. Kemudian, menancapkan 2 jarum pentul pada garis sudut datang tersebut. Langkah selanjutnya, mengamati jarum pentul tersebut dari sisi arah kaca plan paralel lainnya. Kemudian, tancapkan lagi 2 jarum pentul pada sisi ini sehingga nampak segaris dengan kedua jarum pentul yang pertama. Lalu menghubungkan 2 titik sinar bias tersebut. Kemudian membuat garis normal yang tegak lurus terhadap bidang.
Langkah selanjutnya memperpanjang garis sinar bias dan sinar datang pada gambar tersebut. Selanjutnya membuat garis antara titik sinar datang dan sinar bias. Selanjutnya mengukur panjang pergeseran T dan juga mengukur besar sudut R1. Mencari indeks bias prisma dengan menggunakan deviasi minimum. Yang pertama, meletakkan kertas HVS di atas triplek atau styrofoam. Kemudian meletakkan prisma di atas kertas HVS. Langkah selanjutnya, melukiskan bagian prisma di atas kertas HVS tersebut. Langkah selanjutnya yaitu membuat titik di salah satu permukaan prisma. Kemudian melukiskan sinar datang dengan sudut mendekati garis bidang yaitu 60 derajat dan sudut datang yaitu mendekati garis normal dengan besar sudut 30 derajat. Kemudian perpanjang garis sinar datang dan garis normal pada gambar tersebut. Kemudian menancapkan 2 jarum pentul pada garis sudut datang tersebut. Selanjutnya, mengamati jalannya sinar masuk dari sisi pembiasan prisma yang lain. Kemudian menandai dengan jarum pentul pada sisi pembiasan. Selanjutnya, mengangkat prisma dari atas kertas dan menghubungkan semua titik-titik yang ditandai jarum pentul dengan pensil. Kemudian membuat garis normal yang tegak lurus terhadap bidang. Selanjutnya, perpanjang garis bias dan garis normal pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita dapat menentukan sudut deviasi yang diperoleh dari sinar datang berpotongan dengan sinar bias. Dan juga kita dapat menentukan R2 yang didapat dari perpotongan antara sinar bias dengan garis normal. Dan kita dapat mengukur besar sudut deviasi dan R2 dengan menggunakan busur derajat.
percobaan yang telah kami lakukan, dapat kami tarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, melalui percobaan ini kita dapat melukiskan jalannya sinar untuk pembiasan pada kaca plan paralel di mana sinar datang dari sumber cahaya mengenai permukaan kaca plan paralel sehingga akan terjadi pembiasan. Yang kedua, hubungan yang terjadi antara sudut datang dan pergeseran ialah berbanding lurus, yakni saat sudut semakin besar maka pergeseran juga semakin besar. Yang ketiga, melalui percobaan ini kita dapat melukiskan jalannya sinar untuk pembiasan pada prisma, di mana sinar datang dari sumber cahaya dan mengenai permukaan prisma sehingga terjadi pembiasan. Sudut deviasi terjadi saat perpotongan perpanjangan sinar masuk dan keluar prisma, sedangkan deviasi minimum terjadi ketika sudut datang pertama sama dengan sudut bias kedua. Yang keempat, melalui percobaan kita dapat menentukan indeks bias prisma. Yang keempat, melalui percobaan kita dapat menentukan indeks bias prisma berdasarkan deviasi minimum prisma sehingga diperoleh nilainya yaitu 1,29, 1,19, 1,1, 0,92, 0,75, 0,675 dan yang terakhir yaitu 0,56. Baiklah, sekian video proyek tugas praktikum dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami selaku kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.